Pengertian solar energy. Solar energy atau biasa dikenal dengan energi surya adalah energi sinar dan panas matahari yang dapat dimanfaatkan dengan menggunakan serangkaian teknologi surya dan juga fotosintesis buatan. Energi matahari adalah energi terbarukan yang dihasilkan dari partikel matahari, yaitu foton, yang sampai ke bumi lalu dikonversikan menjadi energi listrik atau biasa dikenal dengan reaksi fungsi inti matahari. Sejarah mengenai solar energy. Yang pertama, teknik pemanfaatan solar energy pertama kali muncul pada tahun 1839 oleh Antoine César Becquerel dengan menggunakan kristal silikon untuk mengonversikan radiasi matahari. Yang kedua, penemuan pertama teknologi fotovoltaik. Berdasarkan sejarah, teknologi ini sudah ada pada abad ke-18, tepatnya pada tahun 1839. Seorang ahli fisika asal Prancis bernama Alexander Edmond Becquerel yang pertama kali mencetuskan teknologi fotovoltaik. Awalnya, teknologi fotovoltaik dicetuskan melalui percobaan penyinaran dengan dua elektroda menggunakan berbagai spektrum cahaya. Kata fotovoltaik merupakan gabungan dari dua istilah, yaitu foto yang artinya cahaya dan voltaik yang artinya tegangan listrik. Jadi, arti dari fotovoltaik merupakan proses pembentukan energi listrik dari energi cahaya. Yang ketiga, penemuan panel surya pertama. Pada tahun 1883, Charles Fried menciptakan panel surya pertama berbasis selenium dibalut dengan lapisan tipis emas. Faktanya, panel surya buatannya tercatat memiliki efisiensi kurang dari 1%. Artinya, produk tersebut belum bisa dikatakan efisien untuk diaplikasikan dalam skala besar. Yang keempat, penyempurnaan panel surya. Pada tahun 1904, Albert Einstein juga pernah meneliti sel surya yang dinamakan dengan percobaan efek fotolistrik. Barulah pada tahun 1941, peneliti yang bernama Rutherford mampu mengembangkan teknologi panel surya. Rutherford dikenal sebagai orang pertama yang menemukan sekaligus mematenkan teknologi panel surya atau yang dikenal dengan solar cell, dan penggunaannya masih digunakan sampai dengan saat ini. Pengertian solar cell. Panel surya atau solar cell merupakan alat yang bisa mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik menggunakan metode EV fotovoltaik. Sistem kerjanya menggunakan prinsip hukum kekekalan energi yang mengonversikan energi cahaya menjadi listrik. Keuntungan dan kekurangan dari panel surya. Keuntungan dari panel surya yang pertama ramah lingkungan, yang kedua mengurangi tagihan listrik, yang ketiga perawatannya mudah, dan yang keempat daya listrik dapat dijual ke PLN. Sedangkan kekurangan dari panel surya ialah biaya pemasangan yang lebih besar atau mahal, serta teknisi atau ahli dalam bidangnya yang belum banyak. Saat ini, banyak yang telah mengaplikasikan perangkat solar cell ke berbagai jenis penggunaan. Perangkat solar cell ini sering kita jumpai sebagai sumber listrik untuk kalkulator, mainan, pengisi baterai, hingga pembangkit listrik. Dan bahkan sebagai sumber listrik untuk menggerakkan satelit yang mengorbit bumi. Sekarang, mari kita bahas mengenai penggunaan PV pada mobil sebagai pengganti aki. Aki atau juga disebut akumulator adalah komponen penyimpan arus listrik yang biasa digunakan untuk menyalakan sebuah rangkaian kelistrikan di tempat di mana tidak ada sumber listrik. Fungsi aki pada kendaraan seperti mobil ada beberapa fungsi yang perlu diketahui. Selain untuk menyimpan arus listrik, masih ada beberapa hal penting lainnya, yaitu yang pertama, menyalakan sistem starter untuk menghidupkan mesin. Kedua, memberi arus induksi pada rotor alternator. Ketiga, memberi suplai arus listrik ke dashboard sebagai sistem informasi terkait kendaraan saat pertama kali pengendara masuk ke dalam mobil. Keempat, membuka dan mengunci door lock yang diaktifkan lewat kunci kontak. Kelima, memberi tegangan referensi ke ECU saat mesin belum menyala. Ketujuh, menghidupkan electric full pump ketika mesin akan dinyalakan. Pada umumnya, cara kerja aki sangat sederhana. Aki menggunakan reaksi kimia untuk melakukan discharge dan recharge. Saat aki melepas arus, terjadi reaksi kimia menjadi arus listrik, dan saat recharge atau aki diisi, arus listrik akan mengembalikan reaksi kimia ke keadaan semula.
sehingga proses di-charge dan recharge aki akan terjadi secara terus-menerus selama volume elektrolit aki masih penuh. Pada umumnya voltase aki pada mobil itu sekitar 12 volt dan untuk truk itu 24 volt. Arus pada kendaraan rata-rata menggunakan sistem DC atau arus searah. Penerapan panel surya di sini adalah sebagai pengganti daripada fungsi aki yang terdapat di sebuah kendaraan, yaitu menggantikan fungsi-fungsi utama dari sebuah aki, seperti klakson, starter, lampu, dan lain sebagainya. Jika energi yang dihasilkan oleh panel surya langsung digunakan untuk fungsi-fungsi tersebut, maka akan ada masalah yang muncul ketika panel surya dalam keadaan low energy atau tidak menghasilkan energi. Maka dari itu dibutuhkan media penyimpanan berupa baterai lithium ion yang menyimpan energi yang dihasilkan oleh panel surya. Yang kemudian energi yang telah tersimpan dan memiliki daya yang cukup inilah yang akan digunakan untuk menggantikan fungsi dari aki pada kendaraan. Jadi, panel surya di sini berfungsi sebagai penghasil energi yang kemudian energi tersebut digunakan untuk menggantikan fungsi aki. Permasalahan yang dialami jika aki digantikan dengan panel surya. Yang pertama, pada malam hari panel surya tidak menghasilkan energi dan juga ketika matahari tertutup awan atau sedang hujan maupun mendung. Ketiga, panel surya ketika tergores atau tidak bekerja secara optimal. Dan yang terakhir, permasalahan yaitu arus listrik yang dihasilkan tidak stabil. Untuk mengatasi hal-hal tersebut, ada berbagai solusi. Yang pertama, mengganti aki biasa dengan baterai lithium ion. Kedua, menggunakan lapisan pelindung pada PV atau pada panel surya. Dan yang ketiga, menggunakan stabilizer tegangan listrik untuk menstabilkan tegangan yang ada. Pengaplikasian akan sangat efektif pada kendaraan umum seperti bis, truk, mobil barang, dan minibus, dan lain sebagainya. Karena mayoritas kendaraan tersebut beroperasi pada pagi hingga siang hari, yang mana matahari masih bersinar. Menjadi sumber utama energi listrik pada perangkat-perangkat mobil seperti audio, AC, sehingga beban mesin berkurang dan efisiensi dapat ditingkatkan. Potensi lain pemanfaatan panel surya pada kendaraan bisa digunakan juga menjadi energi pembantu ke motor listrik untuk meringankan kerja mesin, seperti pada kendaraan campuran kendaraan hybrid. Kita juga dapat menambahkan air vapor sebagai penjernih udara pada kendaraan umum, agar udara menjadi lebih bersih dan sumber tegangannya bisa kita ambil dari panel surya.